bahwa Yesus itu bukanlah pencipta langit dan bumi yang berinkarnasi menjadi manusia. Menurut Yesus. Oke. Ya, kita buka di dalam Yohanes 8:42. Itu di situ Yesus mengatakan bahwasanya dia datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Yohanes 8 ayat 42. Iya. Iya, Bang. Dia datang atas kehendak siapa? Kata Yesus kepadanya, kata mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Nah, sebelum Yesus ada di atas muka bumi ini, sebelum bumi ini dicipta, alam semesta ini dicipta, yang berkehendak cuma satu, betul? Dalam hal apakah pengutusan Yesus tadi atau dalam hal misalnya sebelum dunia diciptakan? Tuhan itu ada berapa kehendak pada dirinya? Yang punya wewenang berkehendak dalam diri Tuhan itu ada berapa? Oh, tadi saya mengatakan kepada sepanjang diskusi tadi saya mengatakan begini, Bang, bahwa Yesus ini adalah eksekutor, pelaksana dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Jadi intinya Bapa itulah menjadi sumber itu. Ya, kalau itu berarti dia hanya sebagai rasul kan? Nah, ya silakan dulu, lanjutkan dulu Bang Sumar. Iya, jadi gini, iman Kristus Yesus itu adalah Tuhan sendiri, tapi dipatahkan oleh Yesus dengan perkataan Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Dia. Artinya Yesus ini tidak punya kehendak sebagai Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri datang mengambil rupa manusia sebagaimana surat Paulus di Efesus, maka dia akan berkata, aku datang di atas muka bumi atas kehendakku sendiri. Aku yang adalah aku ingin menjadi aku. Aku yang adalah Tuhan ingin menjadi manusia. Suka-suka gue. Gue kok yang punya kehendak. Gue sekarang jadi manusia seperti apa yang kalian lihat. Karena aku sendiri yang mau. Faktanya enggak. Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti Yesus pesuruh. Dia hanya kurir. Dia adalah makhluk Tuhan yang disuruh sebagai juru selamat kepada Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku. Oh, salah. Tidak ada yang sampai kepada Bapakku. Aku. Berarti dia, menurut dia, dirinya adalah Bapa itu sendiri. Tidak mungkin. Jadi mari kita beragama berdasarkan siapa tokoh yang kita imani, yang kita percayai. Kami Nabi Muhammad menjadi Islam sesuai dengan ucapan, perkataan, instruksi dan keputusan Nabi Muhammad. Harusnya saudara Kristen menjadi Kristen karena keputusan dan ajaran, ketetapan, himbauan, keinginan, instruksi dari Yesus. Jangan yang lain. Hai Yesus, ya paman, kamu datang ke atas muka bumi ini, kok kamu dituhankan? Emang lu Tuhan yang datang ke atas muka bumi? Yesus menjawab, apa lu buta? Apa lu tega? Ada tertulis perkataanku bahwa aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa dong? Kan Tuhan itu cuma satu kehendak. Kalau Tuhan itu ada dua kehendak, Tuhan yang satu berkehendak ke barat, Tuhan yang satu kehendak ke timur. Mana yang betul? Maka Tuhan menjadi bertentangan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Makanya Yesus ketika di bumi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa bersama dengan aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Makanya aku dan Bapa satu. Karena aku tidak pernah ingkar, aku tidak pernah membantah. Apa yang diperintahkan itu yang kulakukan. Makanya aku dan Bapakku satu.
Satu visi, satu misi. Kedatanganku ke bumi ini atas kehendaknya untuk mengajarkan Bani Israel kembali ke markas. Kembali kepada Tuhan. Nah, muncul Kristen beberapa masa kemudian setelah Yesus terangkat ke langit. Yesusnya kemudian dipaksakan menjadi Tuhan. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang apa lagi imannya orang Kristen? Pendeta pastor mengusir setan, bernubuat, bermukjizat. Kurang apa lagi mereka itu ilmunya? Tapi endingnya apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai kita. Tapi adik apologet ini menghendaki Yesus Tuhan. Tapi Yesus menghendaki enggak? Enggak. Gimana dong? Yang mana yang harus kami percaya sebagai Muslim? Orang-orang Kristen kah? Atau percaya kepada Yesus? Itu dulu pertanyaannya. Dan satu bahan pemikiran buat saudara, Anda masih muda. Tuhan itu maha kuasa. Ada 2 pasal. Pasal pertama, Tuhan berkuasa menciptakan Yesus menjadi manusia, lahir tanpa ayah. Pasal kedua, Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Tuhan berkuasa, Tuhan yang maha kuasa ini berkuasa menciptakan dirinya menjadi makhluk berupa manusia. Atau pasal yang pertama tadi, Tuhan maha kuasa berkuasa menciptakan ciptaannya, makhluknya, hambanya, utusannya, rasulnya lahir tanpa ayah. Yang mana yang betul? Pasal pertama apa pasal kedua? Kalau saya jawab bang, bisa kedua-duanya bang. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa dong. Kalau habis ini ada tanggapi. Kalau Anda mengatakan bisa kedua-duanya, berarti Tuhan yang maha kuasa berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia yang tidak berkuasa. Kalau itu terjadi, maka Tuhan lebih berkuasa menciptakan Tuhan yang juga berkuasa. Itu lebih rasional. Tuhan menciptakan Tuhan baru yang juga sama kuasanya, daripada dia menciptakan dirinya menjadi tidak maha kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini mah bukan Tuhan. Kembali ke pasal yang pertama, Tuhan berkuasa menciptakan ciptaannya lahir tanpa ayah. Itu lebih pas. Kalaupun Tuhan ingin menciptakan pribadi baru, Tuhan ingin menjadikan dirinya menjadi makhluk, maka itu lebih baik Tuhan menciptakan Tuhan baru yang setara, yang sepadan dengan dirinya, turun ke bumi. Nah, sekarang permasalahan Tuhan itu 2. Sampai-sampai ada Tuhan kembar. Tuhan yang pertama menciptakan Tuhan baru yang kembar dengan dirinya. Maka larilah kita kepada pengajaran apa? Animisme, polytheism, banyak Tuhan. Padahal Yesus memberikan hadiah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya jangan mimpi jadi 2, apalagi 3. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, alhamdulillah kami Muslim lebih percaya kepada Yesus daripada Kristen sendiri. Demikian. Silakan. Oke. Tadi Bang semua mengatakan kan, lebih manakah yang bisa dipercayai? Apakah pasal pertama atau pasal kedua? Saya menjawab kedua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan itu maha kuasa, berarti dong justru dia tidak pernah menjadi maha kuasa. Karena justru dia juga menjadi manusia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oke, kalau itu pemikiran Bang Suma nggak apa-apa begitu. Tapi saya punya pemikiran begini Bang. Kalau ya misalnya yang tadinya dia bisa menjadi manusia, itu saya akan katakan dia maha kuasa. Karena kalau bicara maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja. Nah, bagaimana ketika dia sudah menjadi manusia? Apakah kemahakuasanya ini hilang seketika? Tentu saja tidak. Karena berdasarkan dengan catatan Alkitab, ketika Yesus mati, saya kan mengatakan kan dari awal tadi kan, ada pernyataan dari para rasul-rasul ketika Yesus mati, Yesus itu pergi menginjili orang-orang yang sudah mati, yang ada di dalam alam kubur, alam maut ya. Kemudian setelah itu dia bangkit pada hari ketiga.
Dan setelah itu dia mengenakan tubuh yang sama yang sebelumnya itu. Nah, dari indikasi ini saya menyimpulkan bahwa ternyata yang fana itu adalah tubuh yang dikenakannya, sedangkan sifatnya atau rohnya sebagai Tuhan itu tidak pernah fana. Jadi dari sini saya meyakini bahwa Yesus itu bukan berarti menjadi manusia lalu seketika itu hilang ke manusia, hilang ketuhanannya, tidak seperti itu. Nah, kalau juga Bang Suma mengatakan tadi kan kepada saya bahwa pertama Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Saya membenarkan Bang, kalau Yesus itu adalah utusan. Karena kalau bicara eksistensi, Yesus berasal dari surga kan. Kemudian Yesus itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Nah, patutlah kita menyebut itu sebagai utusan karena memang itu benar. Tetapi Bang, yang saya juga mau narasikan di sini adalah utusan yang dimaksudkan kepada Yesus itu merupakan utusan yang beda banget sama nabi-nabi yang sebelum Yesus. Kalau dari segi mujizat, banyak kok nabi-nabi yang mengadakan mujizat dari nabi-nabi yang lain. Kalau dalam hal mujizat ada nabi-nabi juga. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan ya, ada yang nabi yang lebih hebat daripada Yesus yang diizinkan oleh Tuhan untuk membuat mujizat. Misalnya contoh Musa dan lain sebagainya lah. Nah, oke, saya mengerti mengenai tentang hal mujizat ini. Tetapi Bang, kalau kita melihat keberadaan atau eksistensi dari Yesus, Yesus ini beda Bang. Tidak pernah ada satupun di dalam Alkitab mengenai tentang penghakiman ya, dalam Yohanes 5 Bang, ayat 19 dan yang seterusnya. Kalau disebut sebagai hakim, ada nabi-nabi tertentu atau dalam kitab perjanjian lama ya, orang-orang Israel itu memiliki misalnya hakim-hakim, kemudian ada imam, ada nabi ya. Nah, tugas dari misalnya hakim-hakim ini, mereka ini yang memerintahkan orang-orang Israel, misalnya kalau atau menyuruh orang Israel untuk melaksanakan konstruksi dari Tuhan. Nah, itu dia. Tetapi kalau berbicara tentang hakim yang diberikan kepada Yesus, walaupun tadinya Bang Suma mengimani dia hanya sekedar utusan, dan saya juga mengakui dia itu utusan, tetapi ada perbedaannya juga di sini Bang. Perbedaannya adalah gini Bang. Di dalam Yohanes pasal 5, Yesus mengatakan seperti ini. 26. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, kalau dalam pemahamannya saya Bang, sebenarnya gini. Bahkan juga Bang Suma percaya kan kalau satu-satunya hakim yang adil itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Bang Suma percaya enggak? Iya. Iya. Kita sepakat dulu mengenai soal ini ya. Saya bersepakat juga kalau dikatakan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya hakim. Nah, tetapi kalau kita hanya sebatas melihat Yesus ini adalah seorang nabi biasa dan mengatakan bahwa dia sama seperti nabi-nabi yang sebelum dia, itu sebenarnya adalah suatu kesalahan menurut saya ya. Karena jelas ada pembeda Bang. Yang oke lah, sebelum saya lanjut saya mengatakan dulu seperti ini Bang. Oke lah, di sini saya belum mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Jadi catat ya Bang. Oke lah, saya sepakat saya belum mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Jadi saya mengulang ya, saya belum mengatakan di sini dia adalah Tuhan yang pertama dulu. Nah, tetapi kalau ketika kita melihat dalam catatan Yohanes pasal 5 ini, ayat 26, 27, 28, seharusnya kalau Bang Suma juga sepakat bahwa Tuhan satu-satunya hakim yang akan menghakimi manusia, kenapa Yesus yang adalah manusia atau hanya utusan sebagai manusia biasa, kenapa dia memegang otoritas ini? Kenapa dia dipercayakan? Bahkan kan Bang, kalau kita berbicara mengenai tentang penghakiman di akhirnya nanti Bang, jelas-jelas kalau Yesus hanya sebagai utusan atau manusia biasa, tentunya Yesus pun akan dihakimi juga Bang. Yesus akan termasuk dalam orang yang akan dihakimi, bukan dia yang menghakimi, melainkan Tuhan akan menghakimi Yesus. Kalau seandainya konsepnya Yesus adalah manusia biasa, sama halnya juga dengan nabi-nabi yang sebelum Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan terbesar saya di sini, kenapa Yesus menjadi hakim, bahkan menghakimi orang-orang yang sudah mati Bang? Ini pertanyaan saya. Oke lah, saya mengakui dia utusan Bang. Tetapi ketika dikatakan dia hanya sekedar utusan, sama halnya dengan nabi-nabi lain, itu saya nggak terima Bang. Jadi saya mau mengarahkan pemikiran Bang Suma kepada hal ini. Kenapa sampai-sampai Yesus memegang gelar sebagai hakim ini? Kenapa Tuhan begitu mempercayakan segala sesuatu
yang sebenarnya ini adalah tugas dari Tuhan sendiri, dan sebenarnya tidak patut bagi manusia mengambil tugas ini karena manusia pun adalah makhluk yang lemah dan juga berdosa, sama halnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah itu Bang. Yang kedua Bang, sudah? Ya, oke, itu dulu Bang, lanjutkan dulu. Ya, Nanti saya tanggapi dulu ya. Ya. Oke. Terkait ketika Anda sudah mengakui Yesus itu utusan, sebenarnya iman saudara itu sudah gugur di situ. Anda harusnya sudah gulung tikar. Ketika Anda mengakui Yesus itu utusan, selesai. Pecah telur. Nah, kenapa demikian? Karena pencipta langit dan bumi itu bukan utusan. Di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan seorang duta atau bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia yang menebus mereka dengan kasih. Nah sekarang saya jelaskan kepada adik ini, Yesaya 63:9. Bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Yesus itu seorang, Yesus itu duta, Yesus itu utusan. Berarti bukan Yesus. Loh, tetapi dia, tunggu sabar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, yaitu orang yang dari Nazaret, yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Saya ulang, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Kembali Yesaya 63 nomor 9. Bukan Yesus dan bukan utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus, melalui Musa, melalui Daud, melalui Harun, melalui Salomo. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda bangga Yesus itu dari surga, baca 1 Korintus 15:48. Apa itu? Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang datang dari surga. Gugur. Pecah telur dua. Gugur lagi kan? Nah, kemudian ketika Anda mencoba mengambil sebagai seorang Kristen, mengambil data bahwa Yesus masuk ke dalam kubur penginjilan. Ingat. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Masuk ke kubur, itu adalah angkatan jahat. Masuk ke dalam perut ikan Yunus, itu adalah simbol tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda lihat di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut bumi ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut bumi, maka hari ketiganya dia kemana? Terangkat, bangkit. Itu simbol untuk siapa? Angkatan jahat. Anda sedang mengimani angkatan jahat. Ingat, oknum yang masuk ke alam kubur itu adalah Lucifer, Helal bin Zakar. Yesaya 14 nomor 15. Akan tetapi ke dunia orang mati akan kuturunkan engkau, ke liang kubur yang paling dalam aku masukkan engkau. Jadi yang dimasukkan ke alam kubur itu adalah Helal bin Zakar, Lucifer, iblis. Kenapa Yesus kemudian mengambilkan simbol turun ke bumi, turun ke perut bumi itu sebagai simbol untuk angkatan jahat? Karena yang masuk ke dalam perut bumi itu adalah iblis. Bangkit pada hari ketiga yang ditemui oleh pengarang-pengarang Bible itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Aeneas itu siapa? Iblis. Paham sampai sini? Paham ya? Yang ketiga, Yesus hakim. Kenapa Yesus hakim? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Abraham? Kenapa? Karena orang-orang ini tidak pernah dituhankan, tidak pernah dilantik menjadi Tuhan oleh manusia. Yesus malu di hadapan Tuhannya karena dipertuhankan oleh manusia ini. Maka dia turun ke bumi untuk kedua kalinya menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Tidak mungkin ada hakim kalau tidak ada yang terdakwa. Kantor kehakiman dan tidak ada sekolah hakim kalau tidak ada yang terdakwa. Karena ada yang terdakwa, ada yang hakim. Musa turun ke bumi mau mendakwai siapa?
Emang Musa dituhankan? Enggak. Nabi Muhammad turun, mau ngapain? Mau menghakimi siapa? Enggak ada yang menuhankan dia. Yesus turun kedua kalinya karena dia turun untuk menjadi hakim. Mau bukti? Mari kita lihat. Di dalam pengajaran Yesus yang dikabarkan kemudian oleh saudara-saudara Kristen sendiri melalui Matius 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali anak manusia, Tuhan langit dan bumi bukan anak manusia, bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kamu, apa kata kamu di situ? Kamu yang telah mengikuti aku, berarti humais, kalian semua yang mengikuti aku akan duduk juga di atas kedua belas tahta Daud, tahta untuk menghakimi. Berarti yang ikut ke Yesus juga menjadi hakim. Bukan cuman Yesus, gugur lagi. Nah, saya teruskan sedikit. Kenapa Yesus turun menjadi hakim? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Saya ulang, Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Pernah nggak Yesus mengatakan kepada muridnya, akulah Alfa dan Omega? Pernah nggak Yesus mengajarkan kalau dia adalah yang awal dan akhir? Pernah nggak Yesus mengatakan akulah sang bintang timur? Pernah nggak Yesus mengatakan akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Nggak pernah. Berarti perkataan-perkataan itu yang muncul dari gereja itu tidak akan menjadi bahan penghakiman, materi-materi pengadilan nanti di pengadilan Yesus. Yang menjadi perkataan-perkataan yang menjadi sub-sub materi pengadilan Yesus adalah, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Waspadalah kepada pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Itu perkataan-perkataan itu. Kenapa? Karena Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti Yesus sudah menyampaikan firman sebelum terangkat ke langit. Tidak ada lagi firman ke Lukas, ke Markus, Matius, Paulus, tak ada lagi. Sudah selesai semua. Berarti yang ditulis Markus, Matius ini dan juga Paulus ini firman dari mana? Firman dari makhluk yang adalah roh halus yang mengaku Yesus yang tadi yang masuk ke alam kubur dan keluar pada hari ketiga dan dituhankan oleh orang Kristen. Firman dari sanalah. Makanya ketika Yesus yang asli datang menghakimi, muncul juga Kristen-Kristen pengikut Yesus palsu. Mereka berkata, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus yang asli? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Sakit nggak digituin sama Yesus? Sakit. Kenapa? Karena Kristen hari ini bukan pengikut Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Kristen hari ini adalah pengikut Helal bin Zakar yang datang bangkit pada hari ketiga, yang dituhankan kemudian oleh orang Kristen. Coba lihat nih, kalau saya tanya adik, pasti adik ini klepek-klepek. Markus 16 nomor 12. Penulisnya mengatakan begini, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Itu adalah orang yang lain yang datang kepada orang-orang setelah Yesus terangkat ke langit. Karena dia mukanya tidak sama dengan muka Yesus asli, maka ditambah dalam bentuk rupa yang lain. Padahal Yesus berpesan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Makanya Yahudi masih Yahudi hari ini, Kristen berbeda.
Semakin hari semakin jauh menyimpang ke kiri. Yahudi masih tetap ada. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada makhluk halus yang datang mengaku sebagai Yesus. Jangankan makhluk halus yang datang mengaku sebagai Yesus, Yesus asli saja datang kepada mereka, mereka nggak percaya. Apalagi yang hanya suara dan hanya cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Cemen boy. Kamu tidak dipercaya. Yesus asli aja yang datang ke Israel nggak dipercaya, apalagi cuma makhluk. Sayangnya Kristen percaya kepada makhluk halus tersebut. Sehingga ade ini, apologet siapa ini? Apologet muda ya. Sehingga ade ini menyatukan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang datang di Pulau Patmos. Akulah sang bintang timur gilang gemilang. Padahal bintang timur itu adalah Helal bin Zakar yang tertulis di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 16. Kristen kalau ditanya, kenapa itu Yesus kau ketuhankan? Karena Yesus itu 100% manusia. Itu berarti Kristen sedang otak kecilnya bekerja. Dia sedang mengutarakan Yesus ketika menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang asli. Ditanya lagi, tapi kok kau sembah? Karena Yesus juga adalah 100% Tuhan. Nah, itu yang ketuhanannya itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus in the gang. Digabungkan menjadi satu. Padahal Yesus yang adalah manusia berbeda dengan Yesus yang adalah dewa untuk orang Kristen. Tolong dipahami ini. Jadi kemanapun arah narasi yang Adinda bangun, itu akan ditabrak oleh ajaran Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada itu Yesus datang menjadi manusia, menjadi Tuhan. Tidak ada. Bahkan kalau Anda cerdas nih, terakhir ya 10 detik. Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Kalau Anda mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka Anda tidak akan pernah mengatakan dan Yesus juga adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau Anda keluar dari konsep kemanusiaan Yesus, maka Anda jatuh kepada antikristus. Barang siapa yang mengatakan Yesus Tuhan, barang siapa yang mengatakan Yesus bukan manusia, maka dia adalah antikristus. Makanya diusir. Begitu Bung, silakan. Mohon maaf kepanjangan, silakan. Iya, terima kasih Bang. Tadi saya sedikit tanggapi ada beberapa hal ya Abang sampaikan tadi. Abang mengatakan bahwa yang pertama mengenai tentang hakim ya. Jadi tidak mungkin ada seorang yang menjadi hakim tanpa ada yang disebut sebagai terdakwa di sini. Itu yang pertama. Nah, apakah narasi ini Abang memaknainya sebagai karena orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, makanya justru kedatangan Yesus diizinkan menjadi hakim, justru menghakimi orang-orang Kristen karena telah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu yang pertama kan tadi Abang sampaikan. Kalau memang benar seperti itu narasinya, saya akan membantahnya begini Bang. Di dalam Yesus mengatakan bahwa bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Jadi di sini Yesus sedang mengatakan bahwa enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, bahkan ada juga satu dalil yang Yesus katakan seperti ini. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi dan orang ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, sebenarnya begini, kalau kita melihat ya penjelasan Yesus di sini, Yesus tidak pernah mengatakan oleh karena sebab orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka berakibat mereka itu diusir atau tidak diselamatkan. Bukan begitu Bang pengertiannya di sini. Pengertiannya adalah ketika Yesus tadi mengatakan jikalau hidupmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa di sini? Kalau kita melihat kelakuan atau sifat-sifat dari orang-orang Yahudi ini, mereka ini suka-suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau kita membaca seluruh rangkaian cerita dalam Alkitab, ada begitu banyak hal yang terjadi dan tidak pernah ada orang Yahudi dan tidak pernah ada maksudnya gini, dan tidak pernah ada orang-orang Yahudi yang tidak ada di situ. Pasti semua ada di situ. Mereka ini adalah orang-orang yang setiap kali ada masalah selalu ada di situ. Jadi makanya Yesus memakaikan suatu nasihat ya kepada murid-muridnya. Jikalau hidup keagamaan tidak lebih benar daripada mereka, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah jelas-jelas dikatakan kepada murid-muridnya. Nah, tadi kan Abang juga menarasikan bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang akan menjadi hakim, duduk bersama-sama di atas tata bersama-sama dengan Yesus. Kalau semisalnya Bang, nasihat ini yang dikatakan Yesus tadi kepada murid-muridnya
hidup mereka tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi, otomatis jelas mereka nggak akan pernah masuk surga, Bang. Karena sesuai dengan penjelasan dalil yang Yesus katakan tadi tersendiri. Nah, tapi buktinya apa? Buktinya mereka kan duduk di atas tata. Berarti gini, Bang, yang ditekankan Yesus adalah mengenai tentang pola hidup, perilaku orang-orang yang mengaku dirinya sebagai yang membawa ajaran Musa atau Taurat, tetapi tidak berlaku senonoh di hadapan orang-orang, suka mencari kepentingan diri sendiri. Mereka itulah adalah orang-orang yang ditolak. Makanya juga dikatakan kan, kamu telah bernubuat, kami telah mengusir setan demi namamu. Kemudian Yesus melanjutkan, "Nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi di sini yang ditolak itu bukan tentang karena ada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan. Tetapi yang ditolak sini adalah perilaku orang-orang yang walaupun menyebut diri mereka Kristen, tetapi pola hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan ditolak. Jadi dalam pemahaman Kristen, Bang, kami tidak hanya sekedar beriman bahwa kami sudah diselamatkan terus otomatis kami langsung masuk ke surga. Nggak begitu konsepnya, Bang. Rasul Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti ketika kita sudah menerima anugerah atau keselamatan, kita patut mengerjakan keselamatan itu. Karena sesungguhnya konsep keselamatan berarti adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia dalam membenahi hidupnya sehari-hari. Itu yang kami pahami, Bang. Jadi nggak sekedar hanya kami orang Kristen ketika sudah percaya Yesus, ketika sudah ditebus dosanya maka masuk surga. Bukan seperti itu. Nah, saya juga menanggapi begini, Bang, ya. Kalau Abang tadi mengatakan bahwa misalnya murid-murid pun itu kan sama juga duduk di atas tata bersama Yesus. Berarti gugur dong argumentasi saya bahwa Yesus sebagai satu-satunya hakim. Nggak begitu, Bang. Jadi begini, ketika dikatakan dalam Yohanes 5 tadi, Yesus ini akan menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Jadi di sini tidak hanya terdapat dalam tidak ditujukan kepada kalangan-kalangan tertentu aja, Bang. Jadi ini berbicara secara universal. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 5 tadi. Saya bacakan dulu dalilnya. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, ada dua, Bang, penghakiman kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Tentu tidak hanya segelintir orang yang Abang maksudkan tadi, apalagi kalau seandainya, kalau misalnya, Bang, Abang memaksudkan itu untuk kalangan Kristen, orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya salah besar, Bang. Karena di sini apa dikatakan? Bahwa orang-orang yang hidup yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, sedangkan yang berbuat baik akan bangkit untuk memperoleh hidup kekal atau diselamatkan. Jadi tujuan Yesus menjadi hakim di sini tidak hanya sekedar sesuai dengan yang Abang tuduhkan tadi ya, oleh karena ada orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan, kemudian dia berperan sebagai hakim. Nggak seperti itu, Bang. Tetapi yang disebutkan hakim kepada dia adalah untuk semua manusia, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Setiap orang yang mati dan kemudian berperilaku baik dan yang buruk, mereka itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing, Bang. Jadi dari sudut pandang ini, Bang, silakan Abang jawab, Bang. Kira-kira Yesus ini siapa kalau dia misalnya hanya sekedar nabi biasa? Nah, baru Abang juga mengatakan tadi kepada saya mengenai tentang Yesus disebut sebagai orang yang telah matikan tadi. Kemudian dia itu masuk ke dalam kubur. Kemudian yang dipercaya oleh orang Kristen 3 hari 3 malam. Ini adalah tanda angkatan-angkatan yang sesat yang Abang katakan tadi kalau tidak salah ya. Nah, itu pertanda angkatan jahatnya. Mengapa Yesus mencontohkan atau menganalogikan kematiannya sama halnya dengan Yunus yang ada di dalam perut ikan? Kenapa? Karena yang Yesus ambil poin yang terpenting adalah begini, Bang. Pertama, ketika Yunus berada dalam perut ikan, dia itu tidak mati, namun hanya ada di dalam perut ikan. Sama halnya dengan Yesus yang ada dalam perut bumi, dia tidak mati. Makanya saya percaya begini, Bang. Yang saya percayai bahwa manusia yang hanya mati, tetapi Tuhannya atau yang saya katakan tadi, menginjili roh-roh yang ada dalam penjara itu tidak pernah mati. Kemudian saya tanggapi begini, Bang. Abang mengatakan juga kepada saya tadi bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus yaitu Yakobus, Petrus, dan Andreas, mungkin saudaranya ya. Ketiga orang ini yang dibawa Yesus di atas bukit, kemudian Yesus menampakkan diri dalam rupa kepada mereka. Nah, ini, Bang, kejadiannya ini berlangsung ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Bukan itu terjadi ketika Yesus sudah jauh terangkat ke surga, Bang, seperti yang Abang katakan tadi. Nggak begitu konsepnya. Nah, baru Abang menanyakan dari mana Markus mengetahui kalau Yesus benar-benar menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, itu yang Abang tanyakan kan tadi. Jadi saya memakai dalilnya begini, Bang ya.
Di dalam murid-murid Yesus ini, Bang, kita ndak hanya percaya bahwa 12 murid saja, bahkan ada 120 murid, bahkan ada banyak murid-murid ya, walaupun yang lain itu sudah mengundurkan diri. Tetapi kalau yang disebut Markus ini siapa sih? Markus ini adalah disebut juga Yohanes ya. Dia ini adalah murid dari Barnabas, teman sekerja Paulus ya. Bahkan kalau disebut juga Barnabas adalah orang tua rohani dari Paulus. Jadi Barnabas ini yang kemudian adalah disebut di dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Markus ini atau disebut Yohanes ini yang menjadi penulis kitab ini lah yang menjadi orang yang menceritakan tentang kejadian ini. Dari mana dia mengetahuinya? Tentu saja dari cerita-cerita yang dikatakan oleh Barnabas, kemungkinan dari gurunya sendiri. Dan dari mana Barnabas menerima? Karena Barnabas ini adalah seorang murid Yesus juga yang walaupun tidak secara khusus yang 12 ini, tetapi dia juga menjadi bagian dari murid itu, Bang. Nah, jadi kalau menurut saya, dia mendapatkan informasi dari mana? Informasi dari murid-murid yang lain. Karena yang bekerja itu, Bang, itu bukan cuma sekedar 12 murid, tetapi ada murid-murid lain juga yang memberitakan firman Tuhan. Walaupun dijelaskan tidak secara spesifik ya, seperti halnya 12 murid ini dalam pemberitaan Injil mereka. Nah, kalau misalnya juga Abang tadi mengatakan kepada saya mengenai tentang antikris ya, bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, mereka itu adalah antikris. Kenapa ayat itu mengatakan seperti itu? Jelaslah, karena begini, di dalam pemahaman Kristen kami percaya kok bahwa Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Kami percaya. Kenapa kami mempercayai seperti itu? Karena begini, ketika Tuhan itu datang sebagai manusia, berarti Tuhan itu ketika kami mempercayai dia datang sebagai manusia, sama halnya juga kami percaya bahwa dia itu melakukan tujuannya ke dalam dunia ini, yaitu apa? Melaksanakan setiap kehendak Bapa dalam hidupnya. Di samping memberitakan kebenaran dari Tuhan, dari Bapaknya, dia juga mengatakan pada hari ini telah tertulis bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Mereka akan mengisah dia dan disalibkan dan bangkit dari hari yang ketiga. Makanya penulis surat-surat di sini Paulus mengatakan bahwa kalau tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, mereka adalah antikris. Nah, karena apa? Karena mereka tidak pernah mengimani bahwa Yesus itu sudah mati sebagai manusia, sudah menebus dosa manusia. Nah, persoalannya Bang, kalau cuma hanya sekedar berbicara dari sisi kemanusiaan, Abang mungkin akan mengakui, bahkan orang Islam semuanya mengakui Yesus itu manusia. Tetapi yang menjadi perbedaannya sini adalah orang Islam tidak pernah mengakui bahwa ketika Yesus datang sebagai manusia, orang Islam tidak pernah mengakui bahwa dia itu bertujuan untuk mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan memperdamaikan dosa manusia di hadapan Allah. Itu yang tidak pernah diakui oleh para orang-orang Islam, Bang. Nah, kemudian juga Abang tadi mengatakan di dalam kitab Yesaya ya, Yesaya 14 ayat 12, "Wah engkau bintang timur putar fajar, engkau telah jatuh," kan dia berkata seperti itu di dalam ayat itu. Nah, dimaksudkan putra fajar di sini itu tidak ada penafsiran yang memang benar-benar menunjukkan apakah bintang timur atau putra fajar ini dimaksudkan kepada Lucifer. Tidak pernah ada Bang penafsiran yang tepat mengenai tentang ini. Bahkan ini menurut saya masih ambigu Bang. Kalau sekiranya memang ada narasi-narasi dari pihak kekristenan sendiri yang mengatakan bahwa Yesaya 14 ayat 12 ini adalah Lucifer, dia adalah seorang malaikat yang jatuh ke bumi, itu penafsiran yang masih ambigu Bang. Belum terbukti kebenarannya apakah ini Lucifer. Tetapi gelar-gelar yang dikatakan kepada Yesus, misalnya putra fajar ini, bintang gilang gemilang, ini udah jelas Bang. Nah, yang masih kontradiksi ini dalam Yesaya 14 ini, ayat 12 ini, kita nggak bisa tahu ya referensinya yang benar ini dari mana sebenarnya. Karena ini bentuk interpretasi yang masih belum akurat, Bang. Itu kalau dari saya, saya tanggapi soal ini. Nah, menyangkut juga ya, yang Bang Suma katakan tadi. Itu ditambahkan oleh misalnya kaum Kristen ya, itu pengajaran-pengajaran palsu dari kekristenan. Kalau seandainya Bang Suma mengatakan pengajaran itu palsu dari kekristenan, saya minta Bang buktinya sekarang. Tunjukkan misalnya salah satu bukti yang mengatakan bahwa apa yang tertera dalam Alkitab itu, misalnya pengakuan-pengakuan dari rasul-rasul dan lain sebagainya, seperti yang Bang Suma tuduhkan tadi, kalau itu palsu, saya mau minta di mana aslinya Bang? Dan dari tahun berapa itu misalnya diubah? Itu pertanyaan saya, seperti yang teman-teman Kristen lainnya tanyakan juga kepada kaum muslim. Itu dulu Bang dari saya, silakan. Oke, jadi ini bias ya, kemana-mana kita kerucutkan aja permasalahan. Jadi gini, terkait
Mau tidak mau Anda harus akui itu. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Datang sebagai apa? Sebagai utusan. Sebagai Mesias. Menurut siapa? Menurut Yesus dong. Kesaksian Yesus, aku datang memberikan kemudian kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan aku lakukan adalah pekerjaan yang membuktikan dan bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, kemudian Anda mengatakan semua Kristen percaya Yesus datang sebagai manusia. Kami juga umat Islam percaya Yesus datang sebagai manusia. Bedanya kami dengan Kristen, kami bukan pembohong, kami bukan penyesat, kami bukan penipu. Yang penipu itu lain di mulut, lain di praktek. Mulut Anda mengatakan Yesus datang sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai manusia. Prakteknya di gereja, Yesus sebagai Tuhan. Munafik, pembohong, pendusta, penyesat. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, siapakah Planos itu? Planos artinya pembohong, penipu, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus sebagai datang sebagai manusia? Itulah pendusta itu, itulah antikristus itu. Pembohong, lain di mulut, lain di praktek. Mulutnya mengatakan cinta, praktiknya benci. Mulutnya mengatakan manusia, praktiknya Tuhan. Pembohong, penipu. Maka antikristus itu jelas adalah Kristen. Karena dia adalah antikristus, segala upaya dilakukan supaya Yesus ini menjadi Tuhan. Nah, sekarang berbicara mengenai angkatan jahat, kita kerucutkan ke situ. Kenapa Yesus menghubungkan angkatan jahat dengan kebangkitan pada hari ketiga? Kalau Anda mengatakan di dalam Yesaya 14 tidak ada Lucifer, Anda bohong. Atau Anda belum belajar. Yang punya kitab, orang Yahudi. Siapa orang Yahudi ini? Mereka yang memahami Yesaya 14. Anda bukan pemilik kitab. Di situ mereka menganggap ini adalah iblis, Satan, Lucifer. Coba Anda versi KJP, buka. Lucifer. Yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Iblis kan? Jadi jangan nutup mata. Jadi yang dimaksud Yesaya 14 itu adalah iblis yang turun ke dunia orang mati. Kenapa Yesus memberikan itu sebagai simbol angkatan jahat? Ya namanya kejahatan. Kejahatan simbol iblis. Saya uraikan singkat. Penyaliban terhadap Yesus ini, apakah itu diizinkan oleh Tuhan? Tidak. Siapa yang memprakarsai kemudian penyaliban? Iblis. Bisa tidak Yesus itu disentuh oleh iblis? Tidak. Bisakah Yesus itu dicelakai oleh iblis? Tidak. Ada pengakuan Yesus? Ada. Tertulis di mana? Di Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini datang. Siapa itu? Iblis. Apakah iblis berkuasa atas diri Yesus? Tidak. Kalau tidak berkuasa, berarti Yesus gagal disalib. Ingat, Yesus dikhianati. Yesus dibuatkan kesaksian palsu. Yesus dibuatkan tipu muslihat. Apakah berhasil? Kata Yesus tidak. Iblis tidak akan pernah sedikit pun berkuasa atasku. Berarti yang disalib ini siapa? Yang turun ke dalam kubur ini siapa? Menurut Paulus orang terkutuk. Menurut Musa orang terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab siapa yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Jadi yang digantung di atas salib ini siapa? Orang terkutuk. Yesus. Kok bisa? Kok bisa Yesus terkutuk? Apa alasannya? Apa dosanya Yesus?
sampai dia terkutuk? Enggak mungkin. Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang turun ke kubur dan yang keluar dari kubur dan yang engkau tuhankan hari ini itu adalah iblis. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Anda mengaminkan angkatan jahat. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Anda lihat di dalam Markus 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda baca. Di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda baca. Ketika kemudian orang datang di kuburan, tidak menemukan kemudian jasad oknum tersebut, mereka datang melapor kepada 11 muridnya. Apa yang dikatakan? Hei murid-murid, ya paman, orang yang ada di dalam kubur itu hilang. Ah masa? Katanya dia sudah mati. Iya, cobalah kau pergi. Mereka tidak percaya. Murid-murid tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Tidak percaya sama sekali. Meskipun demikian, Petrus menengok ke kubur. Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Tuh. Kenapa Petrus bertanya dalam hatinya setelah melihat kuburan hanya ada kain kafan? Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus dan kawan-kawannya angkatan jahat, maka semua mereka akan percaya kebangkitan. Malah ketika Yesus datang, di data nomor 37-nya, apa kata mereka? Apa kata Lukas? Mereka ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Coba. Padahal harusnya kalau murid-murid ini angkatan jahat, harusnya mereka berlarian memeluk Tuhannya. Tuhan kita sudah bangkit pada hari ketiga. Sebagaimana tanda yang kita minta. Ya guru, berikanlah tanda kepada kami. Tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Muridnya percaya enggak? Enggak, malah mengiratnya melihat hantu. Tapi Kristen percaya bahwa kebangkitan itu adalah keselamatan. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Iblis yang datang mengaku Yesus. Melalui siapa? Melalui Paulus. Mau bukti? Silakan Anda lihat di dalam Matius 12 yang saya bacakan tadi tentang angkatan jahat. Di situ Yesus menerangkan kemudian bahwasanya iblis masuk kepada orang yang bertaubat. Masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat dan tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi angkatan jahat kemasukan 8 roh jahat di dalam tubuhnya. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Angkatan jahat. Jelas itu. Makanya Kristen sebagai pengikut Yesus ajarannya aneh. Tuhan datang mati dibunuh manusia, nebus dosa manusia. Ajarannya aneh. Itu. Paham ya? Nah, saya kira begitu dari saya, bahwasanya saya simpulkan yang kalian sembah itu adalah iblis. Mohon maaf nih, kita berdiskusikan bukan menghujat. Yang kalian sembah itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Saya kembali sedikit 1 menit. Habis itu Anda terangkan, tapi kalau bisa kita tiktokan aja, nggak usah terlalu panjang kayak gini, karena materi ini sudah dihafal oleh netizen. Ketika Anda membaca Yohanes 5 nomor 28-29, silakan aja Yesus menghakimi seluruh manusia, silakan aja. Tapi apa penghakimannya? Manusia, ya paman, kenapa kau tidak menyembah aku? Menyembah kamu? Ya. Kenapa bisa menyembah kamu? Karena aku mengajarkan sembahlah aku. Di mana Cak Ayu? Di mana? Manusia, ya paman, kenapa kamu tidak ke gereja? Emang ada perintahmu? Enggak ada sih. Paman, kenapa kamu membiarkan kemudian dirimu tidak makan babi? Emang ada ajaranmu makan babi? Manusia, ya paman, kenapa kamu tidak kemudian ibadah minggu? Emang ada perintahmu ibadah minggu? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Emang ada perintahmu menuhankan dirimu? Makan babi, tidak bersunat, emang ada? Ada perintahmu untuk menjadi Kristen? Tak ada kan? Nah, apa yang mau dihakimi?
kalian Kristen. Yang dihakimi kalian. Orang akan dibangkitkan, diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Siapa angkatan jahat? Siapa yang kerasukan 8 roh jahat? Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia? Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada roh? Yang jahat siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Yang bermujizat pakai nama Yesus siapa? Siapa yang dinubuatkan sebagai angkatan jahat? Yang kemasukan 8 roh? Yang jahat masuk ke neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, Paulus. Setelah kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka, Paulus. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, Kristen. Siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya? Itu siapa? Siapa? Paulus. Apa nama pendiri? Apa nama agama yang didirikan? Karisteng. Di mana Paulus mendirikan agama Karisteng? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tuh. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Karisteng. Jadi kita kerucutkan saja, karena itu adalah kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan. Saya tidak bisa menanggapi semuanya. Yang pasti Anda, saudara ini hanya menjelaskan doktrin aja. Saya ingin kita diskusi TikTokan. Kita TikTokan supaya bisa memberikan edukasi kepada yang lain. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia mengajarkan dirinya adalah manusia yang diutus sebagai Rasul Tuhan, atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Mana yang betul? Silakan. TikTokan kita, TikTokan. Oke, saya tanggapi dulu pernyataan Bang Suma, kemudian setelah itu kita TikTokan, Bang. Jangan terlalu panjang tapi ya. Oke. Ya, pertama ya, singkat aja ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa kalau seandainya murid-murid Yesus termasuk dalam angkatan yang jahat, tentunya mereka juga pasti akan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ini menurut saya kesalahan terbesar, Bang. Kenapa? Karena di dalam dalam Matius 27 ayat yang ke-63, dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu-waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Bahkan ada juga ayat-ayat yang banyak ya, jelas Yesus mengatakan ya, bahwa sesudah 3 hari dia akan bangkit. Dalam Yohanes 28, Yesus juga mengatakan di situ, mengenai tentang Thomas ya, Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya atau ke jarinya, ke tangannya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan ketika itu, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dia mengatakan ya, dia menampakkan diri kepada Thomas. Nah, di dalam pernyataan ini, sebenarnya Bang, kalau kita beralih ke dalam Matius pasal 27 tadi Bang, ayat 68 dan seterusnya Bang, seharusnya orang-orang atau mahkamah agama ini yang patut dipersalahkan Bang, dan bukan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus juga, walaupun memang ada beberapa murid yang tidak percaya, tapi jangan lupa juga Bang ya, kalau Abang mau cek misalnya di dalam Matius 28, di situ ada seorang murid yang disebut Maria ya. Dia itu turun, dia itu pergi ke kuburan Yesus dan dia berjumpa di sana dengan malaikat. Dia mencek dan ternyata malaikat itu berkata kepadanya, akan tetapi malaikat itu berkata kepadanya, perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah tempat ia berbaring. Dan segera sesudah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya, dan seterusnya. Nah, di sini ada konfirmasi Bang, bahwa ternyata yang Yesus sampaikan kepada murid-murid Yesus jauh sebelum Yesus disalibkan, itu sudah sinkron sekali dengan pernyataan di sini Bang, dalam Matius 28. Bahkan juga, kalau seandainya Yesus tidak pernah dibangkitkan, atau itu adalah suatu dusta Bang, mengapa murid-murid Yesus setiap kali menyampaikan kebenaran, termasuk Rasul Petrus, bahkan juga ada banyak saksi-saksi dari murid Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus bangkit. Ada banyak kok ayat-ayat yang bisa saya paparkan, cuma kan sayangnya waktunya terbatas Bang. Ada banyak Bang.
Kalau yang seharusnya dipersalahkan ini adalah mahkamah agama Yahudi sebenarnya. Mereka itulah yang membelokkan kebenaran, Bang. Yang tadinya mereka mengingkari kalau Yesus itu sudah bangkit. Mereka membuat suatu tipuan dengan mengatakan mayatnya sudah dicuri oleh murid-muridnya. Padahal sebenarnya Yesus jelas bangkit dari antara orang mati, Bang. Itu dulu, Bang. Nah, saya nggak mau panjang lebar, saya kembali kepada Yohanes 5 tadi, Bang. Yang abang katakan tadi itu nggak jelas, Bang, ya. Itu hanya sekedar ocehan dari abang saja. Karena apa? Berbicara tentang penghakiman, Bang, itu berbicara secara universal, Bang. Tidak hanya sekedar kaum kekristenan tertentu. Nah, Abang Zuma juga nggak menjawab pertanyaan saya, ya. Kalau memang pernyataan-pernyataan dalam Alkitab ini itu palsu, kenapa Bang Zuma nggak bisa menunjukkan yang aslinya, Bang? Itu dulu dari saya. Kemudian, kalau misalnya tadi juga, Bang, abang hanya sekedar misalnya berkata bahwa oh itu akan dihakimi oleh kekristenannya, itu orang Kristen yang akan dihakimi. Pertanyaan saya, Bang, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, Bang, kalau misalnya Yesus hanyalah seorang nabi biasa, kita kan udah sepakat nih dari awal bahwa hakim itu adalah Tuhan. Kenapa Yesus menjadi hakim, Bang? Kenapa? Karena bicara terdakwa ini bukan hanya sekedar Kristen, ya. Tapi saya mengatakan tadi, universal. Semua orang dari kalangan manapun, dari agama tertentu, agama manapun, itu akan dihakimi oleh Yesus. Dan bukan penghakimannya menurut Abang Suma katakan tadi. Beda, Bang. Saya bahkan nggak pernah bisa menjelaskan apa yang akan dihakimi. Tapi intinya, kalau berbicara tentang penghakiman, jelaslah, Bang. Untuk semua orang, Bang. Jadi nggak hanya sekedar dari pihak Kristen atau kalangan Kristen tertentu. Itu, Bang, dari saya. Dan Bang Suma nggak bisa menjawab ini, Bang. Kenapa Yesus menjadi hakim? Padahal yang kita ketahui, hakim itu hanyalah Tuhan. Apakah bisa sang pencipta ini bisa memberikan kewewenangannya atau otoritasnya kepada ciptaannya? Atau yang dimaksud kepada Yesus ini? Apakah bisa, Bang? Itu dulu. Sebenarnya Itu dari saya. Anda tadi itu sudah mendengarkan Matius 19. Jelas bahwa pengikut Yesus juga menjadi hakim. Selesai Ya, di situ. tapi kan begini, Bang, tadi. Ketika Abang mengatakan mereka juga duduk di atas tata, nah itu kan Mereka yang juga mengangkat Tuhan. mereka kan, itu kan yang mengangkat mereka kan Yesus kan. Tetapi Ya, yang menjadi berarti hakim satu-satunya, yang berbicara kepada, yang membangkitkan orang-orang mati, yang menjadi hakim satu-satunya yang mampu berbicara di atas segala macam otoritas, itu adalah kepada Yesus. Nah, jadi begini, saya pakai dalil satu, ya. Saya tunjukkan dalil juga ya terakhir. Misalnya, ya. Yesus mengatakan seperti ini, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi melainkan telah memberikan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Nah, jadi jelas di sini, Bang, penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, karena juga murid-murid ini berasal dari Yesus, jadi mereka juga patut duduk bersama dengan Yesus. Tapi baik. yang menjadi tolak Kita ukurnya masuk. itu, Bang, tadi. Kita titokan. Materi penghakiman Yesus apa? Saya nggak bisa jelaskan, Bang. Loh, Yang pasti intinya, Yesus menjelaskan materi penghakimannya. Yesus jelaskan. Ayo. ya dalilnya begini, Bang. Yohanes 5 kan tadi kan? Iya, Itu kan berbicara, kan? Anda mengatakan Yesus menghakimi seluruh umat manusia sehingga dia Tuhan. Oke, itu konsep agama Kristen. Sekarang Bukan, gini, Bang. Begini, Bang. materi saya dari penghakiman awal, kan? Yesus. Alamak. Dari awal saya mengatakan begini, Bang. Ya, jadi begini, Bang. Saya mengatakan dari awal begini, oke lah, Bang. Saya ikuti dan narasi Abang dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, tetapi, Ya memang dia bukan Tuhan, dia manusia ya, kok. oke, ya. Tetapi ketika Abang mengatakan seperti itu, kenapa ada seorang manusia yang padahal sebenarnya manusia itu sendiri pun akan dihakimi oleh Tuhan, benar nggak? Ya, Yesus dihakimi memang, betul. Nah, kenapa Yesus lah sebaliknya menjadi hakim? Lah, karena kan tadi saya sudah menjelaskan, karena Yesus itu dituhankan di hadapan Tuhannya. Nggak patut, Bang. Kalau analoginya begini, Bang. Tidak mana ada penjelasan Alkitab bahwa ketika Yesus menjadi hakim oleh karena ada orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Nggak Yohanes, ada, Bang. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan demi nama pada hari ini juga aku akan berterus terang nyala daripada kamu sekalian hai pembuat kejahatan. Kenapa intinya kenapa mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena di situ tidak nggak pernah ada, melakukan, Bang. karena tidak melakukan Kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Berarti yang menjadi hakim di sini sebenarnya siapa? Oke, memang menjadi hakim Apa? Yesus. Oke apa? Tunggu. Yang menjadi hakim di sini sebenarnya siapa? Yesus Ya, atau Bapa? Yesus. Sebenarnya Jangan Anda masih muda. Jangan gila di Iya. usia muda. Yang menjadi hakim di situ siapa? Bukan Kamu atas telah kehendak melakukan siapa? pembuat kejahatan. Atas kehendakku atau kehendak Bapa? Iya, memang Yesus mengadakan kehendak Bapa, tetapi kan dalam Berarti yang Yohanes 5 menjadi tadi hakim juga- di sini siapa?
Tapi Yesus kan mengatakan, Bang, di dalam Yohanes juga dia mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Penghakiman itu kemudian landasannya apa? Kehendak Yesus atau kehendak Bapa? Ayo. Memang ide itu bukan ide dari Yesus, tetapi kenapa? Ya, tetapi Yesus yang menjadi eksekutor. Ya jelas Ya dong. kan? Jelas Ya, dong. Yesus menjadi eksekutor. Makanya Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tuhankanlah aku, ibadahlah kepadaku. Betul? Oke. Nah, siapa Jadi yang menjadi begini, hakim? Tunggu, siapa yang menjadi hakim di situ? Iya, berarti Yesus. Tetapi yang pada awalnya idenya dari Saudara masih muda, jangan gila permanen kayak bapak-bapak gereja. Yang menjadi hakim di situ siapa? sesuai Matius 7 ayat yang keberapa tadi? Ya. Yang menjadi hakim di situ siapa? Yang sesuai konteks Matius 7 tadi. Iya, siapa yang menjadi hakim di situ? Ya Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian menuhankan aku itu bukan atas kehendak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, Siapa itu orang akan Bapak? berseru kepadaku. Siapa itu Bapak? Siapa itu Bapak? Iya. Yesus atau bukan? Iya, itu berbeda, Bang. Itu berbeda, bukan Yesus. Ya, begitu dong. Berarti yang menjadi hakim sebenarnya di sini siapa? Yesus atau Bapak? Sebenarnya yang menjadi hakim itu Bapa, tetapi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang sabar. Begini, jangan lupa juga, Bang, Yesus kan mengatakan Bapa tidak menghakimi, tetapi telah menyerahkan semua penghakiman itu kepada anak. Kalaupun memang Bapa itu sudah menghakimi, Bapa punya penghakiman karena sudah banyak ya cerita-cerita juga ya. Ya. Tetapi Kamu tahu kenapa penghakiman itu diberikan kepada Yesus? Iya, karena Yesus juga berhak untuk menghakimi. Oh, salah. Salah Anda. Yesus, kenapa dia diberi tugas untuk menghakimi? Karena Tuhan sudah memberikan semua firman kepada Yesus yang harus Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman yang aku berikan kepada Bani Israel, mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku berikan kepada Israel, ke-12 muridku. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Berarti yang menjadi hakim itu adalah firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang datang melalui Yesus. Yesus hanya meluruskan. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang menjadi hakim adalah Bapa. Iya. Selesai. Jadi begini ya, ketika Apalagi? tadi abang mengatakan bahwa kan Yesus kan udah menjadi hakim ini, Bang ya, lewat firman-Nya. Jadi lewat firman itu Yesus yang melalui Yesus ya. Semua firman sesuai dengan sabdanya. Nah, sekarang sesuai dengan sabda. Sebentar Bang. Silakan. Nah, menurut Abang kira-kira apakah ketika Yesus ini yang menjadi seorang hakim ini, Bang, apakah Abang mempercayai, Bang, bahwa hakim ini adalah orang yang kriterianya tidak berdosa? Iya, betul. Berarti kriteria mesti orang yang tidak berdosa. Bukan masalah tidak berdosa. Dia adalah utusan Tuhan. Ya, Rasulullah. Maksudnya semua nabi utusan itu punya kelemahan, benar nggak, Bang? Pasti ada kesalahan, benar. Nah, karena mereka bukan Tuhan. Iya. Kenapa Yesus mengatakan dia tidak ada kesalahan apapun? Di mana itu? Ya, sesuai juga dengan dikatakan ya, ketika Yesus akan dihukum, Pilatus mengatakan, aku tidak pernah menemukan kesalahan apapun kepada orang ini. Nah, menurut Abang kan begini tadi, bahwa kriteria menjadi seorang hakim itu adalah jelas dia tidak berdosa misalnya, contoh ya seperti itu. Nah, kalau Yesus yang misalnya seandainya dia berdosa, Bang, dan adalah manusia, Bang, kenapa, Bang, dia ini bertugas untuk menghakimi orang-orang yang hidup? Bahkan sebenarnya logikanya begini, Bang ya, saya kasih sederhana aja ya, Bang. Jadi begini, kalaupun Abang mempercayai Yesus itu sebagai utusan yang diutus Allah untuk menyampaikan firman Allah, tentunya, Bang, seorang utusan pun tidak akan pernah luput juga yang dari yang namanya firman yang telah disampaikan kepadanya. Dalam arti begini, seorang utusan itu pun akan dihakimi, Bang.
Percaya Emang? nggak kalau seorang utusan Betul. akan menerima penghakim? Ya benar. Betul. Nah, kenapa Yesus yang adalah seorang utusan dalam arti manusia biasa, kenapa dia tidak dihakimi tapi dia menjadi hakim? Kata siapa Yesus tidak dihakimi? Dihakimi oleh Allah maksudnya, Bang. Yes, betul. Iya, kalau ada coba bisa tunjukkan dalilnya di mana itu kalau Yesus tidak dihakimi atau Yesus itu dihakimi. Yesus Jadi begini, Kemu- Bang. coba Saya Anda pahami baca, begini, kan? sabar dulu. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Oke. 15 ayat 58. 28. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke. Kata takut itu apakah dikatakan menghakimi, Bang? Yesus ditaklukkan. Yang ada cuma Apakah satu dikatakan- saja. Sabar dulu, Apakah sabar. Jangan Anda cuma bermain di kata-kata, Bung. Yesus itu tak ada lagi. Dia akan menjadi sama seperti manusia lain. Tidak ada lagi Yesus. Sama seperti makhluk yang lain. Kenapa Yesus menjadi hakim? Seibarat begini. Saya adalah seorang pimpinan. Saya mengutus staf saya ke Ambon. Staf saya satu ke Ternate. Staf saya satu ke Jakarta. Mereka staf-staf saya inilah yang tahu tentang karyawan yang ada di Ternate, yang ada di Ambon, yang ada di Jakarta. Maka saya memberikan kemudian kepada mereka wewenang untuk memutuskan perkara yang mereka lakukan di sana. Sama seperti Yesus. Yesus diutus ke atas muka bumi ini kepada Bani Israel. Apa tolak ukurnya? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku. Nah sekarang yang menolak Yesus itu siapa? Anda atau saya? Saya menerimanya sebagai rasul. Anda menerimanya sebagai rasul, tapi Anda tuhankan. Tapi Anda menolak dia. Secara langsung Anda menolaknya, karena Anda menganggapnya rasul. Aku datang sebagai rasul, tapi Anda justru menganggapnya Tuhan. Berarti Anda menolak kerasulannya. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Firman yang mana yang dimaksud Yesus? Firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Bukan yang datang kepada Paulus, tapi yang dia sampaikan sebelum terangkat ke langit. Firman itulah yang menjadi hakim kelak. Nah, kalau Anda mengatakan dia sebagai hakim, ya memang karena dia dituhankan. Dituhankan di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan enyahlah daripadaku. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapakku adalah kalian menganggap aku rasul. Supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusanmu. Kehendak Bapakku adalah anggap saya utusannya, bukan saya adalah Tuhanku itu sendiri. Nah, kemudian Anda bertanya tadi, mana Injil yang diberitakan? Mana segala firman itu? Anda katakan kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Tidak begitu. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Tunjukkan ke saya, ada? Tidak ada. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mana Injil Kerajaan Allah itu? Ada? Tak ada. Jadi kalau Anda mencari Injil yang diajarkan oleh Yesus, minta ke saya, Anda salah. Yesusnya mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Minta kepada Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel. Mana Injil Kerajaan Allah itu? Tanya kepada mereka, jangan tanya kepada kami umat Islam. Masalahnya kan Bang, abang kan tadi kan mengatakan kan itu kan nggak benar. Jadi saya minta pertanggungjawaban dari abang karena abang yang mendalilkan itu, abang yang mengucapkan itu. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, pertanyaan saya, apakah kemudian surat-surat Paulus sudah ada pada saat itu? Ya memang belum ada Bang. Belum ini kan, ada. Lalu surat-surat Paulus ini dari mana? Iya, kalau misalnya saya mengatakan kepada abang begini, surat-surat Paulus ini adalah surat-surat, dia kan mengatakan begini Bang, aku adalah seorang rasul yang bisa dipercayai. Itu kan banyak pernyataan Paulus mengenai tentang dirinya, tetapi kan Ya, ada banyak sekarang kan, permasalahannya, ada banyak Yesus- dari kalian teman-teman yang mengatakan bahwa Paulus ini rasul palsu. Dia ya memang tidak palsu. pernah bisa tidak ada Memang pernyataan palsu. yang mampu melegitimasi dari pernyataan-pernyataannya atau apalagi dalam penulisannya dalam surat-suratnya. Itu kan yang sering kali dikatakan. Nah, makanya sekarang saya- begini Bung, saya minta pertanggungjawaban. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ sebagai penerima?
Iya, itu kan maksudnya Yesus kan sedang berbicara mengenai tentang tugasnya sendiri, Bang, bukan lagi berbicara tentang rasul-rasul. Lah enggak, Jadi, ketika Yesus melakukan kalau penginjilan, dia mengatakan kalau berbicara segala mengenai firman tentang yang rasul, engkau Bang. berikan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak Paulus di situ sebagai penerima? Memang kalau dari segi murid-murid, Paulus itu bukan termasuk dalam tugas itu. Lagi pula kan Berarti dia memang tidak baru ada. muncul. Jawab aja tidak ada. Ada enggak Iya, Lukas tidak hadir ada. di situ? Kalau secara langsung dia tidak ada karena belum termasuk dalam murid itu. Tidak ada. Ada nggak Lukas di situ? Bang, sebentar. Tetapi ketika ada seorang murid dari Yesus yang bernama Barnabas, yang kemudian juga adalah orang yang pertama membawa Paulus, memperkenalkan Paulus di lingkungan saudara-saudara, mereka Itu cuma Paulus itu cuma mengetahui dari tafsiran ini, Bang. kepepet. Enggak. Saya tanya, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ? Iya, Nggak saya ada. sudah jawab tadi, nggak ada. Nggak ada. memang. Ada nggak Lukas di situ? Nggak ada memang, Bang. Ada nggak Markus di situ? Ada nggak Markus di situ, Bang? Ada nggak Markus di situ? Kalau Markus, Bang, tidak termasuk dalam tugas murid ini, Bang. Tidak ada. Bilang aja tidak ada. Ada nggak penulis Matius di situ? Matius murid Yesus, ya, jelas ada. Iya, kalau itu betul. Tapi ada nggak penulis Paulus di situ? Paulus apa? Penulis Matius ada nggak? Penulis Matius. Iya. Iya kan saya katakan tadi kalau Matius itu memang murid Yesus. Kalau Matius itu murid Yesus. Oke, si Kepas iya. Yang saya tanyain, sorry. Bukan, Si bukan, Lewi salah, iya. bukan Kepas. Iya, bukan Kepas, Petrus. Nah, sekarang yang saya tanya, ada nggak penulis Matius di situ? Ada nggak penulis Matius hadir? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak penulis Matius hadir juga di situ? Yang disebutkan yang menulis Matius ini kan adalah murid Yesus, Matius ini. Oh, bukan. Penulis Matius itu bukan murid Yesus. Nggak Nah, dari ada. mana, Penulis Bang? Matius Dari mana, nggak Bang, ada. datanya, Bang? Dari mana datanya, Bang? Matius 9 nomor 9. Matius 9 nomor 9. Ya, saya akan baca. Jadi, penulis Matius itu bukan murid Yesus. Dia tidak ada ketika segala firman terkan kepada muridnya. Abang Matius, mengatakan penulis Matius. segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, jadi abang mempertanyakan Telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan Paulus kepada tidak, mereka. tidak ada. Lukas tidak ada. Markus tidak ada. Penulis Matius pun tak ada. Dari Penulis mana Matius misalnya pun data tak ada yang di situ. mengatakan bahwa Matius itu bukanlah Matius yang menulis sendiri, tapi orang lain. Tadi Matius berapa tadi, Bang? Bang, Matius berapa tadi, Bang? Matius 9 ayat berapa? Markus, Matius, Yohanes, penulis Yohanes itu semuanya tidak ada di situ. Enggak, maksudnya Matius berapa tadi yang didalilkan? 9, nomor 9. Oke, jadi maksudnya oke. Penulis Matius bukan murid Yesus. Dia orang yang tidak dikenali. Terakhir kemudian baru dianggap itu tulisan Matius. Bukan. Begitu juga buku Yohanes. Buku Yohanes ini juga bukan murid Yesus yang menulis, tetapi orang lain. Anda boleh baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Bukti bahwa tidak ada penulis Bible itu murid Yesus. Tak ada. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu tidak dituliskan oleh muridnya. Penulis-penulis Bible ini termasuk Yohanes adalah menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang. Paham di situ? Jadi kalau Anda mencari Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan, ya tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang Yahudi pun kehilangan, apalagi Kristen, apalagi Islam. Ya begini aja, Bang. Yang saya maksudkan tadi adalah mohon tunjukkan, Bang, data-data yang sudah tidak valid itu, Bang, yang Abang maksudkan. Loh, semua yang tertulis di dalam Bible itu tidak valid. Semuanya. Iya, makanya tunjukkan oleh saya. Semuanya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya Iya. tidak valid. Saya minta pertanggungjawabannya, Bang. Tunjukkan data yang misalnya di mana data berarti yang aslinya, yang validnya itu di mana? Loh, kok jadi tanya saya yang aslinya? Kan Abang mengatakan bahwa tidak valid misalnya. Ya, sekarang begini, Bung. Kalau Anda disuguhkan uang palsu tanpa uang asli, bisa nggak Anda mengatakan bahwa uang ini palsu? Bisa kan?
tanpa menunjukkan yang asli? Bisa dong. Begitulah ketika Bible Iya, diajarkan, disampaikan ke... permasalahannya begini bang, permasalahannya kalau misalnya Iya. analoginya hanya sekedar dari uang saja, saya memang nggak perlu memang, karena memang jelas banyak bisa dengan mudah saya temukan. Tetapi apabila hal itu tidaklah saya temukan, berarti kan ini saya minta, oh berarti kalau begitu mana dong yang aslinya? Karena saya memang jujur nggak bisa temukan. Nah makanya Sekarang saya ada bertanya nggak- sama Bang Suma. ada tidak Kalau Bang murid Suma Yesus? mengatakan, gini bang, Ada kalau nggak Bang Suma murid Yesus? mengatakan, Ada kalau nggak murid Bang Yesus? Suma berani mengatakan bahwa ternyata Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu tidak valid atau tidak asli, ya saya minta bang tunjukkan bang. Karena kalau Bang Suma berbicara tentang ini, otomatis Bang Suma juga tahu dong aslinya di mana. Oh, bukan Bentuknya begitu, seperti Bung. apa? Orang berakal itu tidak begitu cara kerja otaknya. Sekarang Nah, terus- begini, sekarang begini. Musa menerima Taurat itu dalam bahasa apa? Dan tahun berapa? Lah, Bisa maksudnya jawab? masa abang balik bertanya sama saya? Ini kan Supaya saya gini, Bang. jelaskan. Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani di tahun 1400 sebelum Masehi. Tahun 3 sebelum Masehi, Kaisar Ya, terus maksudnya Ptolemy gini, II kejadian- memerintahkan rabi-rabi menerjemahkan kitab Tanakh ke dalam bahasa Septuaginta. Oh, Kejadian sampai Wahyu itu intinya begini. Di mana misalnya kitab-kitab itu bisa didapatkan? Di mana itu, Bang? Saya kira Anda ini cerdas, rupanya error Bukan, juga rupanya, maksudnya sama seperti Pak Bom rupanya. Abang kan tadi kan mengatakan Kejadian sampai Wahyu itu tidak valid, ya kan? Ya memang nggak valid. Nah, tidak valid berarti maksudnya gini. Keasliannya itu di mana? Yang asli. Kitabnya Nabi Musa itu berbahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Iya, memang kalau dari terjemahan jelaslah bukan bahasa Indonesia. Bang. Jelas sudah nggak Kan valid. namanya berarti. terjemahan. Namanya kalau terjemahan berarti tidak asli. Nah, saya tanya berarti gini. Ya, kalau ada memang kitab yang mendekati original teksnya, Bang, yang aslinya misalnya. Nah, itu di mana? Itu di mana? Kalau Abang mengatakan itu bukan Bible tugas saya menunjukkan itu Abang kan bukan maksudnya tugas mendalilkan, saya. Bang. Abang kan mendalilkan. Abang kan mengatakan Bahlul ini kan juga lama-lama ini anak. enggak maksudnya Sekarang Abang saya kan tanya, menunjukkan. sekarang saya tanya sama saudara, kitab yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara ini itu milik Nabi Musa. Itu semua hanya kitab terjemahan. Nah, kalau valid apabila nggak itu? terjemahan- Valid nggak itu? Valid Ya, nggak itu kalau sebagai memang- kitabnya kalau Nabi dalam Musa? terjemahan, Ku kalau tanya dalam- dulu saudara, dalam valid terjemahan. tidak itu? Valid dalam- tidak itu? Iya gini. Valid Dalam tidak itu terjemahan- sebagai kitabnya Nabi Musa? Dalam valid tidak? terjemahan itu ada banyak Saya kesalahan. tanya, valid Ada tidak banyak itu sebagai kesalahan. kitabnya Nabi Musa? Valid Karena tidak ada itu banyak sebagai kesalahan makanya tidak valid. Karena Nah, ada tidak banyak kesalahan. valid. Anda makanya sendiri saya minta- mengatakan tidak valid, Bu. Makanya saya minta gini, kan tadi Kenapa abang minta kan ke saya? mengatakan kan di awal, Itu bukan kitab saya, minta. itu kitabnya Nabi Musa. Kenapa minta ke saya? Yang ada sekarang Bukan. ini adalah kitab yang tidak valid. Selesai. Maksudnya abang kan tadi menuduhkan. Kemudian saya minta di mana dalilnya atau bukan dalil tapi di mana kitab yang asli itu, Bang? Otomatis sakit, ketika Anda. ada orang yang mengucapkan itu tidak valid berarti Oh, jadi- ada kemungkinan dia Jadi tahu menurut juga saudara, aslinya di mana. jadi menurut saudara tetap aja valid terjemahan ini sebagai kitabnya Nabi Musa karena tidak bisa kita tunjukkan kitabnya Nabi Musa lagi gitu. Bukan, oke lah, bukan begitu. Tapi begini, Sakit saya otak mengejar Anda ini. pernyataan. Saya mengejar Anda itu- pernyataan Abang Suma kan. Ya, itu aja Bang. Saya mengejar pernyataan Abang Suma aja. Katakan itu tidak valid sebagai kitabnya Nabi Musa karena memang bukan kitabnya Nabi Musa. Terus Anda mencari-cari alasan. Kalau begitu tunjukkan apa tanggung jawab saya untuk menjelaskan itu. Itu bukan kitab saya, itu kitabnya Bani Israel. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen, bukan kepada Lukas, bukan kepada Paulus, bukan kepada Markus, bukan kepada penulis Matius, bukan kepada penulis Yohanes, kepada murid